Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syauki Mubarok dengan NIM 22111102021 yang merupakan peserta studi independen di program Bangkit Akademi 2024 Batch 2 yang disponsori oleh Kampus Merdeka. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenali tiga topik tersebut. Ini terbagi menjadi tiga maksudnya. Pertama adalah profil perusahaan, deskripsi kegiatan, dan juga proyek capstone. Pertama, membahas profil perusahaan. Bangkit adalah program pembelajaran yang dipimpin oleh Google, didukung oleh GoTo, Traveloka, Diptes Foundation, dan Kampus Merdeka. Program ini mempersiapkan mahasiswa Indonesia dengan sertifikasi teknikal dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program Bangkit menyelenggarakan tiga alur belajar multidisiplin yang ditawarkan meliputi machine learning, mobile development, dan juga cloud computing. Dengan mengikuti Bangkit, peserta akan mendapatkan sebuah kesempatan yang memberikan pengalaman dan juga gambar mengenai potensi diri, memahami atmosfer karir, dan menjelajahi ekosistem dunia kerja di bidang teknologi. Deskripsi kegiatan meliputi online self-paced, online synchronous, reflection and consultation, dan juga project-based. Online self-paced. Dalam kegiatan online self-paced, peserta diberikan akun dari program Bangkit untuk belajar mandiri melalui platform seperti Google Code, Skillboost, Decoding, atau Coursera yang mencakup materi wajib yang harus dipelajari dan diselesaikan. Namun, ada materi kursus di salah satu platform yang tidak diwajibkan untuk dipelajari. Kegiatan ini memberikan fleksibilitas bagi peserta sehingga dapat mengatur waktu belajar secara mandiri, meningkatkan keterampilan maupun pemahaman. Harapannya dapat mengaplikasikannya setelah materi yang sudah diberikan. Online sinkronus dapat berinteraksi langsung secara daring melalui platform seperti YouTube, Discord, atau Google Meet. Sesi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang wajib ataupun opsional. Jadi online sinkronus ini ada ILT yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu soft skill dan hard skill. Setelah ILT selesai, peserta diikuti dengan mengajarkan kuis. Namun untuk ILT soft skill, peserta juga diberikan tugas terkait materi yang telah dibahas. Sesi English dengan native speaker yang membahas cara presentasi yang efektif di depan audiens. Studi grup, sesi belajar bersama peserta lain untuk memahami materi khusus yang dirasa sulit. Guest speaker session menghadirkan tamu seperti alumni Bangkit atau profesional yang berbagi pengalaman mereka di dunia karir dan industri. Refleksi dan consultation. Dalam program Bangkit, semua peserta diwajibkan bergabung di platform Discord dan diberikan peran berdasarkan learning path yang diambil. Selanjutnya, peserta dikelompokkan ke dalam beberapa kelas yang masing-masing dipandu oleh mentor. Contohnya, tetap di learning path cloud computing ada 60. Nantinya akan dibagi berdasarkan nama-nama kelas seperti C01, CC02, dan seterusnya. Nantinya satu kelas didampingi oleh satu mentor. Dalam weekly conversation dilakukan setiap seminggu sekali, atau bisa dibilang seminggu satu kali dilakukan. Ini mencakup pembahasan ulang pengumuman dan arahan program Bangkit dan evaluasi proses pembelajaran. Meskipun begitu, dapat mendorong interaksi positif antara peserta dan mentor agar termotivasi untuk terus belajar. Selain itu juga sesi bersama dosen pembimbing dari berbagai yang merupakan berasal dari kampus lain, bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program, memastikan peserta dapat menjalankan proses belajar dengan optimal. Lalu ada project base. Capstone project terdiri dari dua opsi. Yang pertama adalah company track, yang dimana peserta diteruskan ke pengalaman kerja nyata.
Lalu ada produk track di mana peserta membentuk kelompok dengan maksimal 7 orang untuk mengembangkan sebuah produk dengan fokus pada penyelesaian masalah dan mencari solusi secara inovatif. Proyek capstone. Untuk produk yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan untuk kelompok yang saya pilih, aplikasi yang dibuat adalah aplikasi berbasis Android yang disebut sebagai aplikasi tentang tanaman. Namanya adalah Floris. Singkatannya dari Flora Leaf Observation and Recognition, ini merupakan kepanjangannya. Nah, jadi membantu pengguna merawat tanaman dengan mudah. Pengguna cukup membuka aplikasi, memindainya, lalu menekan tombolnya, dan menganalisis kondisi tanamannya atau sehat atau tidak. Untuk proses sendiri, pertama-tama yang dilakukan adalah prototipe aplikasi. Ini meliputi onboarding, login, register, dan lain-lain. Selain itu juga ada fitur chatbot yang memberikan fungsi sebagai reminder atau informasi lainnya, dan lain-lain. Nah, diciptakannya aplikasi ini tujuannya agar lebih peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Salah satunya adalah flora yang berperan penting dalam menghasilkan oksigen. Lalu aplikasi ini juga menambah pengetahuan pengguna mengenai berbagai jenis tumbuhan, manfaatnya, dan cara melestarikannya. Nah, di sini ada job deskripsi dalam pembuatan produk dari aplikasi. Tim machine learning melakukan data collection dan data cleansing. IDE yang mendukung pembuatan proyek ini meliputi PyCharm, Google Colab, dan Jupyter Notebook. Library yang digunakan lumayan banyak, ada TensorFlow, NumPy, Pandas, dan lain-lain. Dan TensorFlow yang digunakan adalah CNN untuk melakukan pemesan gambar. Setelah menggunakan library, akan dilakukan riset teknologi tersebut, lalu melakukan evaluasi modelnya dan testing. Terakhir, integrasikan dengan aplikasi Android. Tim mobile development cakupannya adalah membuat wireframe, UI UX. Ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tim inilah yang membuat prototipe. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa Kotlin. Dan seperti yang sudah disebutkan di slide, IDE yang dipakai adalah Android Studio untuk membuat aplikasi Android-nya. Tim cloud computing merancang sebuah web service API menggunakan JavaScript dengan Node.js. Framework-nya adalah Express.js. API tersebut dideploy menggunakan layanan Google Cloud Platform. Selain itu juga menentukan database yang akan digunakan. Hasil akhirnya, seluruh tim dapat menyelesaikan produk aplikasi Android yang terintegrasikan dengan machine learning. Prosesnya ini sudah mencapai 85% pengerjaan, akan tetapi dapat keterbatasan dan halangan saat melakukan pengembangan. Pertama, tim cloud computing, biaya yang digunakan sekitar $18, namun perlu berhati-hati karena akan memakan biaya secara tiba-tiba. Web service untuk machine learning sulit untuk diimplementasikan sehingga sebagai ganti menggunakan TensorFlow Lite dengan konsekuensi ukuran dari aplikasi bertambah besar. Tim Android Development berhasil membuat aplikasi Android dengan fungsionalitas dan kelayakannya, namun masih dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memperbarui tampilan antarmuka pengguna agar lebih ramah. Tim machine learning sudah menggunakan teknologi untuk melakukan scanning atau bisa disebut sebagai memindai menggunakan teknologi YOLO versi 8 dan melakukan fine tuning pada model agar sesuai dengan tujuan tim, menciptakan
Model yang dapat mendeteksi penyakit pada tanaman hanya mengambil gambar tanaman tersebut. Dapat dari kesimpulan bahwa untuk proyek Capstone, pengembangan aplikasi Android Machine Learning terbukti mampu memprediksi penyakit dengan tingkat akurasi yang lumayan tinggi lah. Selain itu, sangat efektif melakukan pemindahan tanaman untuk analisis lebih lanjut, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat lagi. Dalam mendukung kinerja aplikasi, dibuatlah sebuah web service yang mengimplementasikan layanan Google Cloud, yaitu Cloud Run, yang merupakan layanan untuk mendeploy web service yang sudah terkontainerisasi. Menggunakan layanan ini, aplikasi dapat melakukan komunikasi yang efisien dengan API berbasis REST. JIS API ini dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data secara fleksibel dan mendukung integrasi yang optimal antara aplikasi Android dan web service. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan skalabilitas dan keamanan. Lalu selain itu juga mendukung performa aplikasi. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk dari Capstone dengan penutupan yaitu adalah quotes hidup yang dihabiskan untuk membuat kesalahan tidak hanya lebih trauma tetapi lebih berguna daripada hidup yang dihabiskan untuk tidak melakukan apa-apa. Ini merupakan quotes dari George Bernard Shaw. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.